Hai guys, balik lagi ke YouTube channel gue, Eric TJ. Seperti di film Money Heist, hari ini gue akan membahas investment strategy dengan belajar dari master plan-nya Money Heist. Nah, buat yang belum nonton, jadi film ini dia ceritanya tentang perampokan bank. Bermula dari seorang profesor, dia merekrut satu grup isinya 8 orang dan mereka semua punya keahlian yang berbeda-beda. Dan mereka ini kriminal, jadi punya track record yang buruk. Mereka sepakat nih, mereka nggak akan share personal info dan mereka namain diri mereka masing-masing pakai nama-nama kota. Jadi contohnya kayak ada Tokyo, ada Helsinki, ada Berlin, ada Nairobi, dan lain-lain. Nah, mereka mau ngerampok Royal Mint of Spain, Central Bank-nya Spain. Dan menariknya di sini, mereka tuh merampok bank tapi nggak ngambil duit orang, nggak ambil duit nasabah lain. Melainkan mereka cetak duit di sana selama 11 hari dan targetin 2,4 billion euro. Nah, di belakangnya itu ada si mastermind, namanya profesor. Jadi setiap langkah, setiap resiko, itu diajarin oleh si profesornya ini. Oke, sekilas sinopsisnya, dan gue suka banget sih sebenarnya sama film ini. Bukan belajar untuk ngerampok loh ya, tapi kita belajar dari master plan-nya, dimana cara dia susun strategi, dimana cara dia mitigasi resiko satu persatu, sampai dia berhasil gitu. Nah, film ini bisa jadi analogi yang bagus ketika kita berinvestasi. Kita harus punya game plan yang matang jauh-jauh hari sebelum kita eksekusi. Nah, bagi yang baru memulai atau yang udah lama berinvestasi tapi masih gagal terus, kita harus tahu investment strategy. Nah, jadi gue kategoriin di sini ada 2 investment strategy, yaitu ada active sama ada passive investment strategy. Nah, kalau active investment strategy itu, si investor selalu mencari celah, selalu mencari saham yang salah harga, selalu beli dan jual setiap ada kesempatan, dan nggak lupa menganalisa market timing dalam setiap keputusan berinvestasi. Kalau mungkin gue masukin kata-kata yang cocok untuk strategi ini, mungkin kayak trading gitu. Waktu marketnya turun, koreksi, kayak orang panik gitu ya, orang-orang pada jual, nah itu saatnya beli. Dan tunggu orang-orang optimis, super optimis, naik, lalu baru jual. Selama dia udah mencapai level tertentu, nah itu boleh dijual. Nah, banyak investor penganut strategi ini, itu percaya akan yang namanya Holy Grail. Nah, yaitu beli di harga yang bottom atau harga yang terendah, dan jual di harga yang tertinggi. Nah, berbeda dengan passive investment strategy, di mana itu adalah bentuk investasi yang mengandalkan harga rata-rata dari kumpulan sebuah saham. Contohnya di Indonesia tuh ada yang namanya indeks LQ45. Nah, jadi si investor tuh nggak mau pusing. Dia beli aja semua saham-saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 ini, atau 45 saham yang terliquid. Nah, ini gue di sini ada list-listnya saham yang masuk ke LQ45. Jadi kalian bisa lihat semuanya. Kalau kalian beli ini semua, beli ke 45 saham ini semua, jadi kecenderungan kalian akan dapat return sesuai dengan return indeks LQ45 ini. Ketika video ini dibuat, itu LQ45 itu returnnya minus 20% year to date. Dari awal tahun sampai sekarang ini nih. Which means return kalian ya minus 20% kalau ikutin ini. Jadi kalau misalnya kalian punya duit 10 juta, berarti sekarang tinggal 8 juta atau minus 20%. Nah, ini namanya passive investment strategy. Oke, sebelum gue bahas yang mana yang bagus, kita flashback dikit ke tahun 1990-an. Jadi ada sebuah kata-kata yang populer, yaitu you can beat the market. Artinya kita tuh nggak bisa kalahin return pasar atau indeks kayak LQ45 gitu tadi. Nah, kata-kata ini tuh adalah dasar dari yang namanya modern financial theory. Dan kedua, ini tuh bisa dijadiin bahan lah ya untuk marketing orang-orang yang jualan reksadana indeks tadi, atau yang populer namanya ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, jadi mereka itu bisa ngomong nih kayak gini nih. Contoh nih salesnya nih. Udahlah, invest di sini aja. Percuma trading bayar komisi gede doang. Toh dalam jangka panjang juga pasti indeks yang menang. Kalau kita trading sendiri itu kita ujung-ujungnya bayar komisi banyak. Tapi kalau di sini kita nggak usah gitu. Bahkan investor paling sukses pun, Warren Buffett, dia menyarankan untuk investasi di low cost S&P 500 ETF.
S&P 500 itu adalah kumpulan saham-saham 500 company terbesar di US. Jadi dia menyarankan nih passive investment strategi itu karena menurut dia dan mengacu pada buku Intelligent Investor juga, passive investment itu memang dalam jangka panjang itu menang lawan active investment atau yang pilih-pilih saham tadi. Oh, jadi kalau gitu lebih bagus passive investor dong, atau passive investment strategi dong. Tunggu dulu, kita balik lagi ke CEO Pak Buffett ini. Dia adalah chairman sekaligus CEO dari Berkshire Hathaway yang mengelola dana lebih dari 700 billion dollar. Nah, portfolio indeks dia juga nggak sama dengan indeks-indeks seperti S&P tadi nih, S&P 500 dan teman-temannya. Jadi indeks itu ada banyak banget, ETF itu ada banyak banget. Nah, di tahun ini dia juga ada jual saham-saham airlines-nya dia, lalu dia ada tambah kepemilikan di Bank of America juga, dan membeli Dominion Gas juga. Yang berarti dia sendiri adalah active investor. Nah, di sini ada satu artikel menarik dari Silverlight Invest yang bahas tentang ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, judulnya ini, kenapa Warren Buffett bikin argumen tentang passive investing. Nah, dimulai dari dia ngomong nih, a low cost index fund is the most sensible equity investment for the great majority of the investors. Jadi low cost index fund itu adalah passive investment. Kalau dia demen banget sama passive investment, kenapa dia nggak invest aja di indeks tadi itu kan? Seperti yang dia sarankan ke orang-orang. Nah, faktanya adalah kurang dari 1% portfolionya dia, si Berkshire Hathaway ini, yang invest ke index fund. Selebihnya ada sekitar 40 lebih individual companies yang dia invest. Dan seperti yang kalian tahu, porsi di satu saham yang sangat besar. Ya, you guys know the stock. Nah, di sini bikin gue mikir, sebetulnya semua advice yang kita pernah dengar selama ini bohong atau enggak sih? Buku-buku, berita-berita yang suka di-push di media, apakah itu semua buat cuci otak kita, buat marketing, supaya passive investment tadi lebih laku?